Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Softstore. Kali ini kita akan membahas laptop lokal yang benar-benar harus dilirik sih, yaitu laptop Advan Work Plus. Meskipun harganya ini terjangkau di 7 jutaan aja, tapi jangan sepelekan untuk spesifikasinya. Laptop ini awal rilis di bulan Agustus pada tahun 2023, tapi ini masih oke banget di kelasnya. Yuk langsung aja kita unboxing. Untuk dusnya ini berwarna coklat ya. Di bagian depan ini ada tulisan Advan, tapi yang anehnya di sini nggak ada tulisan Work Plus-nya. Untuk bagian sampingnya ini kosong aja, nggak ada tulisan apa-apa. Di bagian belakang juga sama ya, seperti di bagian depan, hanya tulisan Advan-nya aja. Nah, di bagian samping sini ada tulisan beberapa spesifikasi. Di sini ada prosesornya AMD Ryzen 5 6600H, kemudian ada GPU AMD Radeon 660M. Memorinya 16 GB, storage-nya di 512 GB, kemudian ada display 14 inch, ada baterai dan ada connection. Langsung aja di sini aku mau unboxing. Untuk dusnya sih ini biasa aja ya, seperti dus pada umumnya. Aku penasaran banget nih bagian dalamnya seperti apa. Ternyata ini ada dusnya lagi guys, seperti ini nih. Ini kita taruh bawah aja. Di bagian sudutnya ini dikasih dus lagi mungkin supaya lebih safety ya. Ini dusnya berwarna biru. Bagian depannya dia bagian sini. Seperti ini. Di sini ada tulisan Advan. Di bagian pojoknya ada tulisan Work Plus-nya. Ini ada spesifikasi. Oke, langsung aja kita unboxing. Kira-kira isinya ada apa aja? Yang pertama ini ada laptopnya nih. Seperti ini. Nah, ini bahannya dia polikarbonat ya. Kita taruh dulu. Isinya di sini ada buku panduan, kemudian ada buku garansi juga. Ini untuk buku garansinya seperti ini. Di sini juga ada tertera service centernya. Kemudian ini ada buku panduannya. Ini lumayan gede ini buku panduannya. Ini guys. Terus ini ada isi lagi, aku bingung sih sebenarnya buat apa ya. Kayaknya sih ini buat penyangga laptopnya ya. Sepertinya nanti kita cobain ini fungsinya apa. Dan di dalam kotak putihnya ini ada kabel. Dia kabelnya sudah C2C, warnanya putih. Seperti ini. Kemudian ada kepala adaptornya. Ini keren sih guys untuk kepala adaptornya. Dan casanya ini juga bisa kalian pakai buat ngecas handphone. Wow. Dari segi desain, material yang digunakan sudah sangat cukup. Dengan bagian cover yang terbuat dari logam dan sisanya ini dari plastik polikarbonat. Secara keseluruhan, laptopnya terasa solid dengan tekstur yang matte, sehingga tidak mudah meninggalkan noda. Perubahan kecil pada seri ini hanya terlihat pada logo. Pas awal rilis kan di bagian depannya ini ada logo Advan yang besar ya. Dan sekarang jadi lebih minimalis dan juga lebih estetik dengan logo Work Plus di bagian kanannya guys. Kalau untuk keyboardnya aku cukup kaget ya, karena ini nyaman banget ketika digunakan. Dan key travelnya juga cukup dalam. Untuk tombol F1 sampai F12-nya dikasih warna abu-abu, jadi gampang dibedain dari tombol lainnya yang berwarna hitam. Tapi sayangnya di sini nggak ada tombol home, end, pack up, dan pack down. Sudah ada lampu backlit-nya juga ya yang bisa diatur 2 kali untuk tingkat kecerahannya. Untuk touchpad-nya juga responsif, nggak berasa kosong, dan memiliki firmin itu matte finish hingga tidak mudah kotor tentunya. Dilengkapi juga dengan fitur fingerprint dan untuk responnya juga cukup bagus. Dimensinya standar seperti laptop pada umumnya, tidak terlalu besar. Untuk panjangnya 31,3 cm, lebarnya 22,2 cm, dan untuk ketebalannya 1,78 cm. Berat laptop ini 1,3 kg dan untuk berat chargernya 255 gram. Membuatnya nyaman ya untuk dibawa kemana-mana. Untuk bagian-bagiannya di sisi kiri ada satu USB-C 3.2 Gen 1 5 Gbps, satu HDMI, satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, kemudian ada satu USB-C 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps juga. Untuk sisi kanannya ada Kensington lock slot, kemudian ada micro SD card reader, satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, kemudian ada satu 3,5 mm audio combo jack.
Konektor USB-C pada laptop ini juga mendukung display output ya, dengan protokol DisplayPort dan juga power delivery. Tidak ketinggalan juga fitur cooling system pada laptop ini, yang dimana hadir 3 buat head pip serta 2 buah kipas untuk membuat laptopnya tetap bekerja secara optimal. Menariknya, ventilasi pembuangan hawa panas ini ke arah belakang menuju engsel layar juga hadir pada laptop berkemampuan yang luar biasa ini. Dan guys, yang kerennya laptop Advan Work Plus ini saat kita buka laptopnya nggak perlu banyak usaha, cuman pakai satu tangan aja udah kebuka, easy banget. Dan laptop 7 jutaan ini juga bisa dibuka sampai 180 derajat. Wow! Secara tampilan, Advan Laptop Work Plus ini menawarkan layar berukuran 14 inch dengan panel IPS dan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel. Rasio aspeknya adalah 16:10 dengan tingkat refresh rate 60 Hz. Layarnya juga menggunakan permukaan non-glare, jadi minim pantulan bayangan kalau lagi ada di ruangan yang banyak cahayanya. Ada juga fitur tambahan yaitu AMD FreeSync yang hadir untuk membuat tampilan layarnya jadi semakin halus tentunya. Dengan kecerahan maksimal hingga 339 nits, pokoknya udah nyaman banget buat kalian yang suka nonton drakor seharian. Selain itu, Advan Work Plus ini menawarkan konektivitas lengkap dengan Bluetooth 5.2 dan Wi-Fi 6E yang sangat berguna dalam mendukung aktivitas Zoom meeting dan juga video call. Dan ada juga fitur profile performance. Caranya gampang banget. Kalian bisa tekan FNX untuk mengganti 3 profile performance. Ada mode silence, balance, dan rank. Dan ini dia guys, adalah hasil perekaman webcam laptopnya dengan resolusi 720p 30 fps. Udah oke untuk melakukan online conference, tapi perlu sedikit catatan ya, yaitu belum tersedia shutter kamera secara fisik atau shortcut. Beda gitu sama adeknya si Advan Soulmate yang udah ada shutter kameranya. Oke guys, speakernya ini terletak di 2 sisi, kiri dan kanan. Untuk kualitas suaranya langsung aja kita dengerin yuk. Di sini aku pakai volume di 50 ya. Untuk suaranya sih lumayan kenceng di volume ini. Coba ini aku mau naikin lagi volumenya. Aku pakai di volume 80%, dia kencang tapi sedikit sembar. Kalau aku naikin lagi ke 100, mungkin kalau di volume 60 sampai 70 ini pas lah buat didengerin. Kalau kita naikin sampai 100 jadi makin cempreng ya suaranya. Menurut kalian gimana? Kapasitas baterainya sendiri juga tergolong besar ya, sekitar 58 Wh atau 5050 mAh. Yang memberikan daya tahan hingga 15 jam dalam mode PC Max 10 dengan aktivitas modern office, backlit Wi-Fi off, dan kecerahan layar pada 50% dalam mode balance. Menunjukkan daya tahan yang luar biasa tentunya. Sampai saat ini laptopnya masih aman ya, aku belum nemuin sih kekurangannya. Terutama jika mempertimbangkan harganya yang hanya 7 jutaan. Nah sebelum aku lanjutin bisa kali di subscribe dan like dulu. Oke lanjut, yang udah aku bilang ya, walaupun laptop ini dari brand lokal, tapi nggak bisa diremehkan loh. Karena prosesornya sudah menggunakan AMD Ryzen 5 6600H. Dengan kode 6 Rembrandt mengusung arsitektur Gen 3 Plus. Dan diproduksi dengan fabrikasi 6 nanometer. Dengan default TDP sebesar 54 watt, prosesor ini menawarkan kinerja yang tangguh dengan 6 core dan 12 thread, serta total L3 cache-nya sebesar 16 MB. Sebagai perbandingan, laptop AMD di kelas harga 7 jutaan umumnya masih menggunakan prosesor dari seri Ryzen 7020U atau Ryzen 5000U. GPU AMD Radeon 660M yang dibenamkan pada laptop ini memiliki arsitektur RDNA 2 yang mendukung ray tracing dan video AV1. Dilengkapi dengan 6 compute units dan 384 stream prosesor. Meskipun kapasitas VRAM-nya hanya 512 MB dan tidak dapat dirubah. Memori sistem yang disematkan adalah 16 GB LPDDR5 dengan kecepatan impresif 6400 MHz dalam mode dual channel 128 bit. Ini adalah kecepatan RAM tertinggi ya yang didukung oleh prosesor tersebut.
Namun perlu dicatat bahwa RAM ini on-board, jadi tidak dapat di-upgrade tentunya. Untuk penyimpanan, laptop ini dilengkapi dengan SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 x 4 sebesar 512 GB. Kelebihannya terdapat slot M.2 kedua yang memungkinkan pengguna menambah kapasitas storage tanpa harus mengganggu SSD utama. Oke Sobat Minsi, meskipun harganya ini terjangkau, tetapi laptop Advan Workpuls ini memiliki skor Antutu yang sangat baik di 655.152. Kemudian untuk CPU-nya di 403.835, untuk memorinya 174.837. Kemudian untuk GPU-nya di 20.910, kemudian untuk UX-nya 55.570. Menjadikan laptop ini setara ya dengan laptop high-end prosesor seperti Intel i7 ataupun i5 yang harganya belasan jutaan. Dengan price to performance menjadikan laptop ini sangat layak untuk dibeli. Selanjutnya dalam pengetesan rendering Premiere single layer selama 1 menit tanpa efek 4K, waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit 30 detik. Berdasarkan hasil tes sebelumnya yang sudah kami tinjau bersama ya. Dari sini kita bisa memiliki ekspektasi bahwa laptop ini seharusnya memiliki performa yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan gamers casual. Terbukti dengan hasilnya aku bisa memainkan CSGO dan juga Dota 2 pada resolusi Full HD dengan pengaturan height dan juga kenyamanan bermain yang optimal. Untuk game AAA meskipun sedikit menuntut, laptop ini juga memberikan performa yang memuaskan. Dalam Shadow of the Tomb Raider dengan pengaturan low pada resolusi Full HD, FPS-nya berkisar antara 40-50-an. Sedangkan untuk Far Cry 6 pada resolusi 1280x800 dengan pengaturan terendah, FPS rata-ratanya adalah 49. Aku juga mencoba Forza Horizon 5 dengan pengaturan yang sangat rendah pada resolusi Full HD dan berhasil mencapai benchmark sebesar 54 FPS yang cukup mengesankan tentunya. Dan sedikit informasi ya, saat pertama kali dinyalakan laptop ini masih menjalankan Windows 11 22H2 dan langsung meminta untuk melakukan pembaruan ke Windows 11 23H2. Oke Sobat Minsi, dengan desainnya yang simple, portabilitas yang luar biasa, kemudian performa yang impresif dan juga harga yang terjangkau, laptop Advan Workpuls ini menjadi pilihan yang menarik. Laptop yang keren ini dijual dengan harga Rp7.099.000 untuk yang varian 512 GB. Sedangkan yang 1 TB-nya dijual dengan harga Rp7.310.000. Dengan mempertimbangkan kekurangan dan kelebihannya, laptop ini memberikan nilai yang baik buat kantong kalian. Jangan ragu deh buat beli, pokoknya worth to buy. Oke deh Sobat Minsi, semoga video aku ini memberikan manfaat buat kalian yang lagi memilih laptop sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye!